Bisa minta tolong suruh bisa. Ya. Kemudian semua penyakit patek, keriting, gemini asalnya dari biji. Tiba-tiba panjangnya tubuh, tiba-tiba kok keluar gemini setelah gede. Dari tanah, dari akarnya, dari bijinya. Maka selalu harus direndam trichoderma 3 kali mungkin naik. Perawatannya seperti ini. 3 hari sekali, diganti nanti. Udah tumbuh, 3 hari sekali sempat trichoderma pertumbuhan. Di bawah tutup, 3 jam makan. 3 hari lagi bevaria mekanisme sehingga bebas penyakit. Di sini tidak ada ilmu pemberantasan nama penyakit, yang ada pencegahan penyakit. Kalau dari biji, dari pembuatan sendiri nggak mungkin nggak penyakit. Oke, dirawat. Kemudian untuk cabai 15 sampai 20 hari harus sudah pindah lahan, sudah tinggi. Ya. Sudah tinggi. Pengelolaan lahan terus dibuat bedeng 1,2 meter. Ini umur 20 hari. Setelah pindah lahan, persiapan lahan seperti ini, ya kasih pupuk juga. 2 hari sebelum tanam, ini harus dihilangkan. Terong, cabai, tomat dihilangkan. Masih dikerak itu ya, hilang, daun sejatnya hilang. Ini perampok Pak, banyak makan tapi tidak menghasilkan apa. Yang jelas di ponaan di sini mau makan turun. Ya, anak muda mau makan turun, balik pas sih. Ini tidak setuju Pak. Pejet padat, kalau nggak ada masjid nggak baik kayak ini di rumah. Nah, duduk jepit baik bahasa ini tanam. Nah, waktu tanam lubangnya dikasih 3 sendok makan
per 15 liter air semprotkan lubangnya dulu, baru tanam. Melindungi akar supaya nggak kena apa gemini, nggak kena paten. Jelas. Dan selanjutnya perawatan seperti itu. Yuk, Pak. Sapi ini kalau sudah berbuah panen, sering dikasih proponik dan ibudirma. Pada panen ketiga, umur 3-4 bulan, disiram DSA. Liberin, sitokinin, auksin 4-2-1. Perbandingannya liberin 4, sitokinin 2, auksin 1. Itu dari produksi apa Pak yang gibrenin itu? Ya, Gibrenin, sitokinin itu tadi. liberin aja di sini. Oke. Ya. Nanti kita juga akan membuat hormon ya. Kita praktik membuat hormon ini. Nah, diberikan 3 bulan sekali per 1 liter 15 1 tangki. Semprotkan sedikit pada tanah, pada tanaman ya, di bawahnya tanaman ini. Sedikit aja, 3 semprotan curut-curut. Fungsinya akan merangsang keluarnya akar. Kalau akarnya banyak, maka buahnya akan lebat. Dan memudahkan tanah. Kenapa bisa umur lebih dari 2 tahun? Karena tiap 3 bulan disemprot pakai auksin. Untuk rawit, kalau untuk ini setahun. Kalau keriting, nah, tetap buahnya sama. Jelas? Ini ya Mas ya. Simaklah ya. Baik. Jagung. Ini aku jual untuk ya. Kondisi luar tandus ya. Kulit air. Kebanyakan tani jagung. Ini jagung sih. Ya, 25. Nanti kalau kalian pilih banyak ya.
microderma pakai apa? Proponik, ya. Per hektar 3 liter, semprotkan. Baru kasih pupuk kandang 2 ton per hektar, kan bukan? Ya. Setelah itu baru dibuka tanam. Jagungnya direndam dulu pakai pembawa tunas plus mikulisha. Menanam jagung tanpa mikulisha tidak mungkin berhasil baik, karena mikulisha itu adalah sudah ada dalam jagung dan jumlah sedikit. Nek ditambahi jumlah kali banyak, jagungnya bisa tahan panas. Maka jagung walaupun tanahnya kering bisa hidup dong. Itu karena dia akan jagung mikulisanya banyak. Tambahin lagi supaya bisa buahnya besar dan berat. Nanti kalau jagung sudah berumur 1 bulan, jagung sorghum tadi umur 1 bulan, semprotkan pada tiap penumpang di sini sampai masuk ke sini. Pakai sprayer bisa. 3 hari sekali 5 kali. Minimum 4 kali. Nanti GSA ini punya sifat parfenografi, yaitu bisa berbuah tanpa penyerbukan pembelahan sel. Maka nanti jagungnya sama besar sama beratnya. Kita mengkloning dalam pohonnya itu sendiri. Kepanikan saya petani jagung juga, Pak. Misalnya saya dapat 10-15 ton, naik keluar rata-rata 3 udah 45 ton, ya. Rata-rata mereka 45. Di video ini jagung sampai di sini bubur, di mana di sini panen bubur. Ini binaan saya. Menteri Dijen pada datang ke kaget, karena mereka petani jagung mulai tahun 2003 panasin tanam jagung gak pernah jadi. Jadi suara tongkolnya itu lihat bumur ini di panen di nanti. Kalau orang dinas bertanya mesti kenal. Luar 5. Jelas. Hidup jagung. Bagaimana kalau singkong? Ibang tanah itu bro, orang tanami nanami singkong. Dengarkan dulu filmnya. Nanti tak kasih untuk bibit dulu ya. Ya nanti yang bibit singkong second. Ini singkong. Singkong varietas GB, gede banget. Siap panen paling lama 7 bulan. Ini mau 5 bulan. Lebih besar itu nanti gitu ya Pak ya? Hah? Lebih besar itu nanti. Apa ya? Lebih banget atau lebih besar? Lebih banget, lebih besar. Ya kayaknya
3 bulan kali. Per hektar 80 sampai 100 ton. Dan ini sudah ditanam massa di berbagai pulau. Saya kalau penelitian, ini penelitian singkong 15 tahun ya. Baru jadi singkong terbaik. Ini di sini. Ya. Panennya hanya 7 bulan, tapi 5 bulan sudah mesti panen. Ini bukan tak kasih 50 batang. Engkau naik nganti di bawah 40 kilo sampai aku mati mau potong, dia itu gondrong. Ternyata 60 kilo penjangkau. Langsung potong rambut. Sampai sekarang dia produksi. Menanam singkong batang tua apa muda? Ya. Biasanya petani namanya batang tua. Di zaman Kenaro. Nek batang tua, kalau batangnya berasnya, timbulnya itu kan 2 sampai 3 minggu. Batang muda kalau batangnya tinggi, masih hijau kayu 2-3 hari baru tunas. Coba ya, cara tanam singkong ya. Ya. Dan singkong merupakan masa depan pangan dunia. Masa depan pangan dunia itu ada 6. Pertama sorghum, sangkai. Tepungnya, amilnya sudah untuk beras, rasanya kayak beras cepat, mahal harganya. Proteinnya tinggi, 10,9%. Kalau nggak digiling, nggak langsung digiling itu makanan ternak, konsentrat. Batangnya mengandung gula, diperes, kandungan gulanya sama tersebut tinggi standar 11,5. Maka kami membuat pabrik gula inti dari sorghum untuk orang diabetes di PT Sadana, namanya 3 kabupaten, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan. Itu gula putih sorghum. Yang kedua singkong, bisa dibuat beras, namanya beras analog. Bisa dibuat gula singkong, tepung moka untuk roti dan mie. Coba lihat tepung ya. Ini cara tanamnya. Makanya untuk hasil bisa sampai
kemudian mempercepat proses pertumbuhan akar. Untuk jarak biasa 1 kali 1 meter ya. Jarak umum kalau mau rapat bisa 1,5 ya. Jadi kita nanam miring. Kenapa kok miring? Karena kalau miring yang kedua kali gini. Singkong yang tumbuh pertama bukan akar, tunas. Digali tunas, baru keluar akar. Keluar akar ini dia dulu. Ini baru keluar akar. Kalau bapak nanya dulu di keluar akar dia ambil, patahkan. Ya. Singkong sangat menguntungkan. Kami punya di banyak negara, namanya Resa. Dia memproduksi tepung mokap juga singkong untuk rakyat. Sudah diekspor untuk Eropa 14 negara, plus Qatar, Oman, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Jepang. Pabriknya kecil, dan dia mendapat penghargaan nasional 3 kali, 2019, 2020, 2022. Nomor 1 terbaik dari 30 petani milenial. Ini pabriknya. Jadi singkong tanam di Bungon. Kemudian kami dari satu cara mengolah singkong, semuanya punya ternak, kita lihat dengan satu perawatan, pakannya kita olah, akhirnya menjadi pokok yang makan. Sekarang singkongnya sudah bisa jadi kulit singkong itu wayang-wayang warga dulu yang pinggir kan apa? jadi packaging masyarakat agar bisa dipakai maka orang bisa mereka budidaya singkong tetap harus ada pemupukan. Nanamnya tidak di bedeng, nanamnya di lubang 44 cm supaya nanti jabutnya nggak berat. Kasih pupuk fermentasi kita, semprot kuning, ikut di rumah. Jarak tanamnya 72-75. Masih dipupuk tiap bulan sampai usia 3-4 bulan. Tiap bulan sekali buahnya menghasilkan singkong yang luar biasa besarnya. Ini bukan singkong mukibat, singkong biasa terus dioperasi pakai singkong karet, ya kan? Nah, jadi mukibat, musibah dan akibat kan nggak boleh dipakai, hanya tetapi udah. Ini singkong enak, makanya bisa lolos ekspor. Ini budaya singkong. Jadi Bungon sangat cocok sekali Pak untuk singkong. Nanti Pak bawain untuk bibit per 3 bulan, enggak, per 4 bulan keluar cabang 3, 4, tinggalkan 1 cabang, jangan dicabut ya. Ambil cabangnya untuk bibit lagi terus. Betul lah. Ya? Bibit singkong. Bibit singkong. Cobain nanti ya. Nah, nanti kalau per 4 bulan baru bibit, paling lama dari 50 batang bisa menjadi ribuan, ya. jenis GT